Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng dan mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injilnya lanjutan dari Injil yang kemarin. Injil kemarin tentang perjalanan dua orang menuju ke Emmaus. Dan sekarang mereka melaporkan apa yang dia lihat selama perjalanan menuju Emmaus. Namun, memang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah para murid yang lain. Maksudnya ada di tengah-tengah dengan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Warta damai. Sebetulnya ini warta kebangkitan. Damai sejahtera bagi kamu adalah Shalom Lechem. Jadi kalau kita bisa mendengar kata Shalom Lechem, damai sejahtera bagi kamu, atau juga berkah dalam bahasa Jawa, ini adalah warta kebangkitan. Dan itu adalah warta yang seringkali kita ungkapkan, berkah dalam, berkah dalam, berkah dalam. Ini adalah warta kebangkitan sebetulnya, warta sukacita. Nah, sudah kita lakukan, namun pemahamannya kan berbeda. Seringkali kita disalahpahami kalau menggunakan pakai bahasa Arab, Assalamualaikum, padahal bahasa Arab meniru bahasa Ibrani, Shalom Lechem. Jawabannya Lechem Shalom. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baik, ini soal itu, tapi ini bukan bagi diri kita, ini soal kebiasaan aja. Nah, sekarang bagi kita adalah Tuhan bangkit, dan itu menjadi problema tersendiri bagi para murid. Lalu mereka melihat Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang sungguh istimewa, yang mengatasi ruang dan waktu. Karena mak bedunduk muncul di depan mereka. Dan para murid pun, dua orang yang pergi ke Emmaus memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu tiba-tiba menghilang setelah memperlihatkan siapa dirinya.
berarti mengatasi ruang dan waktu, kemegahan, kemewahan, dan ini adalah sesuatu yang memang dari Allah. Itu sudah diwartakan. Nah, mereka mempertanyakan, kalau Allah itu memang sungguh seperti itu, mengapa harus menderita? Mengapa harus mati disalibkan? Ini yang menjadi pertanyaan mereka. Nah, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini itu menjawab kesangsian keraguan-keraguan mereka. Yang pertama, jawabannya adalah karena ini adalah memang kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah memang menghendaki Mesias harus menderita dan mati. Walaupun tidak dijelaskan dalam kitab suci itu matinya harus disalibkan, enggak, tapi menderita dan mati. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kenapa harus mengalami penderitaan dan kematian? Untuk memperlihatkan bahwa Sang Firman ini, Sang Mesias ini, Sang Anak Manusia ini, dia harus mengalami konkret sebagai manusia, tidak hanya sebagai manusia yang harus dimuliakan, enggak, tetapi masuk dalam seluruh penderitaan kita sebagai manusia, kedukaan kita dan kesakitan kita, kematian kita dialami oleh Sang Mesias itu. Dan ini adalah supaya memperlihatkan bahwa ini adalah manusia yang sempurna. Dari pihak Sang Mesias, dia memperlihatkan bahwa ini adalah manusia yang taat setia sampai mati. Taat setia dengan kehendak Allah. Maka jawaban yang kedua adalah ketaatan, kesetiaan akan kehendak Allah ditanggungnya. Yang ketiga, solidaritas terhadap kita sebagai manusia itu dalam penderitaannya. Maka jawaban kita, Yesus menderita karena memang yang pertama kehendak Allah, yang kedua kesetiaan dari Sang Mesias, yang ketiga adalah solidaritas terhadap kita. Nah, ini isi kitab suci. Sekarang bagi diri kita, Ibu Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kalau orang mengalami penderitaan dan dibunuh, seringkali orang mempunyai praduga bahwa ini meninggalnya bukan kehendak Allah. Seringkali belum saatnya, tapi karena dibunuh oleh orang, belum kehendak Allah. Jawabannya sudah ada. Sang Mesias pun dibunuh dan Tuhan memang menghendaki seperti itu. Berarti kehendak Allah juga bisa seperti yang dialami oleh Sang Mesias ini. Lalu kalau demikian kita harus bagaimana? Ya kalau demikian kita harus melihat, kalau memang kehendak Allah, Allah itu memang mencoba untuk mungkin ngetes kesetiaan orang itu, ketaatan orang itu. Karena ada orang yang punya pikiran, kalau ini Mesias ini adalah orang milik Allah, tentu Allah akan meluputkan dari sengsara, dari penderitaan, karena orang Allah pasti akan menang. Ya, kalau orang itu hanya punya pikiran bahwa Allah selalu menang, tetapi Allah mempunyai kehendak tersendiri, yakni supaya utusannya, anaknya, Sang Firman yang menjadi manusia ini adalah gambaran konkret manusia yang taat, bahkan taat sampai penderitaannya tanpa ada keluhan. Nah, sekarang kita bisa melihat, kalau demikian kita mau diajak, kalau kita mengalami penderitaan, duka cita, sengsara uripe, maka kita harus bisa melihat Tuhan sebetulnya menghendaki apa. Maka kita harus mencoba untuk mencari kehendak Allah itu apa. Kehendak Allah adalah supaya kita kuat, tetap di dalam teguh dalam iman, walaupun penderitaan ada. Namun itu hanya bisa terjadi kalau orang itu memahami kehendak Allah. Namun untuk memahami kehendak Allah, orang harus dekat dengan Allah. Ini sesuatu yang memang menjadi satu yang harus terjadi dalam diri kita. Maka kita harus bagaimana cara memahami kehendak Allah? Ya, kita mencoba untuk tekun, selalu dekat dengan Dia.
Kalau tekun dekat dengan Dia, maka kita akan bisa melihat, oh kalau saya harus menderita, saya harus sengsara, saya harus senang, saya harus bahagia. Allah menghendaki apa sih? Maka dengan seperti itu, kita akan bisa melakukan dengan penuh kesetiaan. Walaupun kita itu punya kelemahan, punya kesengsaraan juga, punya dosa. Namun kalau kita setia dalam jalan Tuhan, kita akan mampu mengatasi itu semua. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka bacaan Injil hari ini sebetulnya meneguhkan kepada kita bahwa kebangkitan itu menjadi tanda pembenaran akan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Maka kebangkitan tidak sekedar Tuhan itu menang atas maut, tidak, namun juga sekaligus mempunyai nilai pembenaran akan sabdanya, akan warnanya, akan apa yang Dia lakukan, dan juga kesetiaannya. Pembenaran itulah yang harus juga kita alami. Maka kalau kita mau untuk mengalami kebangkitan seperti Tuhan, maka kita harus juga melakukan apa yang menjadi kehendaknya seperti yang dialami oleh Sang Mesias. Sehingga kebangkitan nantinya yang kita dapat ini menjadi pembenaran akan diri kita yang beriman, yang punya kasih, dan yang punya pengharapan akan Allah. Selamat merenung.